Iya, selamat malam Pater Jeffrey. Selamat malam. Iya, di Ekuador apa kabar Pater? Ekuador kabar baik lagi musim hujan di sini. Iya, ini di Indonesia kan pasti Pater juga mendengar yang sekarang lagi ramai di Indonesia itu kemarin polisi tembak polisi. Iya, Ya. sehingga sekarang ramai ribut antar masyarakat. Memang kasusnya sudah bisa kita lihat sama-sama sudah ada titik terang. Tetapi kan kepercayaan masyarakat terhadap polisi semakin berkurang, Pater. Itu di sini. Terus Ya, ya. ah, ada yang curiga, ada yang bahasanya tidak tahu membedakan antara polisi dan penjahat. Sesama polisi Ya, saja ya, baku ya, tembak. ya. Ya, Iya. ya. Atau bagaimana, Pater, melihat dari luar negeri, melihat Indonesia sekarang ini, Pater? Oke, baik. Saya juga ikut berita-berita tentang kasus, bukan hanya kasus polisi tembak polisi, banyak kasus yang lain. Tapi yang sekarang yang tersita energi pemerintah dan kepolisian itu adalah kasus yang terakhir nih, polisi tembak polisi. Saya juga Iya. tidak tahu persis kronologi peristiwanya, mengapa jadi tembak, mengapa polisi tembak polisi. Sedangkan Iya. mereka itu sebenarnya menembak penjahat, bukan menembak polisi. Tetapi saya melihat ini dari sisi lain. Saya tidak mau masuk dalam sisi politik, apalagi hukum yang lain. Iya, Saya Pater. mungkin belajar dari kasus ini, satu hal yang kita belajar dari kasus ini itu adalah, memang dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau kita lihat secara rohani atau secara psikologi juga bisa dilihat sedikit. Mungkin ada masalah-masalah yang seperti yang mereka beritakan tuh kan, ada masalah ini percintaan lah atau masalah apalah yang lain yang itu. Mungkin yang harus kita pelajari dari ini itu adalah lebih mendekatkan diri pada Tuhan itu ya. Karena kalau kita tidak mendekatkan diri pada Tuhan, susah untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dasarnya di situ. Saya kira itu dalam ajaran agama apapun itu adalah mendekatkan diri dengan Tuhan itu salah satu cara terbaik untuk mengontrol diri, mengontrol emosi. Kasus penembakan ini karena tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa mengontrol emosi, lalu emosi sudah memanipulasi akal budi, lalu akal budi juga tidak bisa bekerja dengan baik, langsung bertindak. Makanya terjadi penembakan. Saya kira ini juga PR besar baik untuk terutama untuk para pemuka agama ya. Pemuka agama bagaimana untuk mensosialisasikan ajaran agama itu dalam hal-hal begini. Saya kira tidak mau mendekatkan diri dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah bencana yang besar. Karena kalau kita mendekatkan diri dengan Tuhan, maka yang ada itu pertama, mencintai kehidupan. Karena orang lain adalah ciptaan Tuhan, seperti Tuhan juga menciptakan saya, maka kewajiban saya adalah melindungi ciptaan lain, memelihara ciptaan lain, seperti Tuhan memelihara saya. Karena mereka adalah sesama saya yang harus dilindungi, bukan dihabisi. Kalau dalam ajaran gereja, ajaran agama apapun, saya kira ada hukum cinta kasih itu kan. Bahwa hukum cinta kasih itu lebih dari apapun. Saya pernah mendengar ceramahnya Ustadz Latif dari Makassar itu Terdasar. yang terkenal. Yang terkenal itu. Saya sering mendengar ucap ceramahnya dia. Kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan, harus berdoa. Kalau yang beragama Islam harus rajin sholat, karena sholat juga itu membuat kita itu semakin bijaksana. Iya. Kira-kira itu. Iya, terus juga ini hasil dari kejadian itu kemarin, reaksi masyarakat lumayan. Ini yang pelakunya, ini seorang seorang jenderal itu bersama keluarganya, bersama istrinya sekarang dihujat habis-habisan oleh
masyarakat hampir seluruh Indonesia, bahkan anak kecil juga menyebut nama Verdi Sambo, itu anak kecil tahu semua, Pak Ter. Ya, mungkin bagaimana kira-kira sebenarnya masyarakat cara merespon yang baik terhadap kasus ini? Saya kira itu ada masyarakat yang pemahaman yang baik, ada masyarakat yang telan mentah-mentah ada berita. Maka sekarang untuk ini, nanti kan konsekuensi lebih itu bahwa akhirnya orang nanti akan melihat kasus ini sebagai apa namanya itu ya. Kalau kita tidak kalau kita tidak menjelaskan ke orang kan ada yang menganggap ini mentah-mentah tapi tidak tahu mengapa itu terjadi kan. Maka untuk saya peran pertama sekarang adalah pemerintah daerah, terutama misalnya di Kecamatan Congkar itu. Misalnya kepala desa atau orang-orang yang mempunyai pikiran yang cerdas untuk mengatakan kepada orang jangan langsung menghakimi, ya. Mendengar berita oke, tetapi menghakimi orang-orang itu juga tidak terlalu bagus. Karena mereka tidak tahu kronologinya. Itu pertama. Jadi tugas pertama, tugas pemerintah daerah, pemerintah desa, atau pemuka agama di kampung-kampung, itu bisa menjelaskan masalah ini kan dengan baik, dengan tidak memprovokasi. Bilang dengan mereka dengan bijaksana, ya itulah mereka. Jadi kita di sini ya untuk kita jangan melakukan seperti itu karena konsekuensinya sangat besar. Kan ada masyarakat desa yang terima berita itu kan mentah-mentah, tidak tahu kronologinya bagaimana. Memang Jadi untuk kondisinya saya pribadi, kondisinya ya, membingungkan, Pak Ter. Membingungkan masyarakat. Awalnya, pertama kan makanya sekarang kepercayaan terhadap polisi menurun. Pertama kan ya, alasan kenapa ditembak ya karena seperti ini. Ternyata sudah terbantahkan. Itu keterangan ya, palsu. Sekarang sedang dilakukan apalagi penelusuran yang lebih jeli lagi. Tetapi sama saja keraguan itu, ketidakpercayaan itu masih tetap ada. iya, Ya, karena jelas, trauma dengan yang jelas, sebelumnya itu. jelas. Karena sekali kita membohongi orang itu susah untuk dipercaya. Mungkin pelajaran untuk masyarakat juga berita ini begitu. Saya melihat berita ini begitu. Refleksi pribadi saya itu kan dengan berita menurunnya sampai 26% kan kepercayaan masyarakat kepada Polri itu kan. Jadi untuk kita itu bahwa jangan sekali-sekali membohongi orang. Karena kalau kita membohongi orang, habislah hidup kita. Sebaik apapun kita setelah itu susah untuk dipercaya orang. Nah, untuk masyarakat bisa dijelaskan oleh seperti uh, para guru, para petugas pemerintahan di desa, di kecamatan, bahwa manfaatnya pelajaran untuk kita dari kasus ini, jangan pernah membohongi orang. Sekecil apapun itu tidak boleh. Kita membungkus yang jahat, pasti yang busuk pasti akan tercium juga baunya kan. Dari pelajaran besarnya bahwa kalau kita membohongi orang itu kalau sudah ketahuan kepercayaan itu akan hilang. Maka ada pepatah mengatakan hilang uang kan hilang sedikit, hilang emas hilang banyak, hilang kepercayaan itu hilang segala-galanya. Bukan saja kepada polisi, sekarang karena kepada pemerintah juga kan ada krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dan juga kalau kita lihat lebih jauh lagi ada krisis kepercayaan umat kepada pemimpin umat. Jadi itu banyak hal-hal yang harus kita dapat dari ini. Kita mendengar kasus juga pemuka agama buat begini, buat begitu. Maka kepercayaan masyarakat juga semakin menurun. Bukan saja menurun, tetapi juga bisa meninggalkan agama yang dianuti karena tingkah laku dari pemimpin pemimpin agamanya. Nah, itu banyak hal yang harus kita lihat. Iya, memang yang terjadi ini bukan hanya tidak percaya pada oknum, kepada Pak
Ferdi sekarang lebih tidak percayanya lagi kepada, lebih luas dia kepada polisi, dan itu mengancam ketidakpercayaan pada negara ini. Ini yang Itu dia. berbahaya mungkin. Kalau kami di Indonesia mungkin biasa-biasa saja, Pak Ter. Ya, kalau lihat dari luar pasti sedih lah melihat Indonesia kita seperti ini. Saya sebagai warga negara, walaupun kami tinggal di luar negeri, saya selalu mengikuti berita-berita Indonesia, ekonomi, sosial, agama, budaya. Tapi berita ini tuh yang menurut saya tuh, kalau sejak mereka sebagai penegak keadilan, penegak hukum, bisa baku tembak, baku bunuh, apalagi saudara-saudara saya yang tidak tahu hukum, itu bagaimana ngerinya itu. Kalau mereka saja mengerti hukum, manusia terdidik dan sebagainya, kalau mereka masih menghabisi sesamanya, bagaimana kita melihat orang-orang yang di luar yang tidak tahu hukum? Atau saya berpikir juga malahan orang yang di kampung yang tidak tahu hukum lebih menghargai kehidupan daripada orang yang tahu hukum. Saya pribadi, saya selalu ikut, saya kasihan betul negara saya ini. Sudah krisis ekonomi, krisis kemanusiaan lagi, sekarang krisis kepercayaan. Jadi tugas kami, waktu kami ada acara 17 Agustus di KBRI Quito di Ekuador, kami diskusi itu bagaimana situasi Indonesia sekarang. Pak Dubes juga mengatakan hal yang sama. Sekarang terjadi krisis yang besar di Indonesia, bukan saja krisis ekonomi, tapi juga krisis kepercayaan orang terhadap institusi pemerintah. Karena ulah mereka sendiri. Jadi saya melihat sebagai anak bangsa itu sedih. Kenapa bangsa saya begini kan? Padahal kan terkenal, ya, orang-orangnya itu selalu omongnya tentang agama, tentang budaya. Tetapi semuanya itu hanya di bibir saja, tapi tidak masuk ke dalam hati yang mendalam. Saya sebagai anak bangsa yang tinggal di luar negeri sedih melihatnya, kok bisa negara saya seperti ini. Ya, Jadi bisa disimpulkan memang agama itu sebagai spirit dari segi apapun. Misal mau ah mau apalagi menduduki posisi penting, memang agama tetap menjadi spiritnya untuk menghindari godaan-godaan itu. agama itu seperti jiwanya kita tuh kan di agama kan. Kalau kita agama itu kan seperti kompas itu, seperti kompas yang mau membimbing kita kemana yang baik, arah ini harus pergi, arah ini jangan. Nah, kalau seorang pemimpin memiliki kehidupan agamanya yang mendalam, saya kira seperti yang disampaikan oleh Menteri BUMN itu, dia punya jargon itu akhlak. Kalau akhlaknya baik, itu karena agamanya baik. Kalau agamanya tidak baik, akhlaknya juga tidak baik. Kalau agamanya baik, dia tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena agama selalu mengajarkan hal-hal yang baik. Agama apapun itu di dunia selalu mengajarkan hal yang baik. Maka kalau agamanya tidak baik, maka hidup juga tidak baik. Itu juga yang terjadi dengan kami di sini di Ekuador ini. Banyak orang yang tidak mau beragama, hidupnya juga ya membunuh orang. Jadi untuk saya itu begitu. Jadi agama itu adalah kompas utama kita untuk menjalani hidup. Untuk menemukan arti hidup itu harus dilandasi oleh agama. Misalkan agama mengajarkan bahwa kedudukan itu hanya sementara. Kalau kamu tidak menggunakannya dengan baik, maka kedudukan itu akan menghukum kamu sendiri. Kalau kamu mengartikan kedudukan itu sebagai anugerah dari Tuhan, maka kedudukan itu akan membuatmu menjadi manusia yang istimewa dan dimuliakan oleh Tuhan. Tergantung bagaimana cara kita melihat kedudukan. Nah, dasarnya adalah agama itu sendiri. Maka saya melihatkan dari sini kan, dari kami di luar ini. Indonesia itu kan, ya saya tahu, saya kenal banyak kiai-kiai yang besar itu kayak ini. Banyak juga di Flores itu banyak pastor-pastor yang hebat. Tetapi kan kejahatan semakin meningkat. Pertanyaannya lah, ada apa dengan pemimpin agama? Apa yang mereka buat? Apakah hanya mereka berbicara mencari uang, ataukah juga mereka mencari
kalau istilahnya Kristen itu domba-domba yang hilang, kalau dalam agama yang lain kan mencari orang-orang yang tersesat. Jadi begitu untuk saya. Dalam kasus Verdi Sambo ini, kalau kita lihat dari pandangan agamanya, oke, hukum mengatakan dia salah. Dia itu, tapi bagaimana agama melihat dia seperti itu? Ya, itu jadi itu poinnya. Mungkin yang terakhir, Pater, ini kan sudah terjadi. Ya, mungkin bukan hanya masalah Pak Ferdi Sambo, siapapun yang sudah kena masalah dan dibully oleh banyak orang, ya kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan masalah ini? Yang pertama itu seperti yang sudah dilakukan oleh Verdi Sambo itu mengaku kesalahan. Itu mengaku kesalahan bahwa saya telah keliru melakukan ini, saya siap bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Itu. Dan yang kedua, tidak hanya sebatas mengakui kesalahan, tetapi juga harus memperbaiki diri setelah ini. Kalau kita mengaku kesalahan kan sangat mudah, ya minta maaf, saya begini, saya begitu. Tetapi yang paling penting setelah meminta maafnya, apakah ada perubahan atau tidak. Dari itu, jadi pertama itu ya dia sudah melakukan minta maaf. Yang kedua ya harus setelah mendapatkan hukuman, selama dalam hukuman itu harus merefleksi diri, mendekatkan lebih dekat lagi dengan Tuhan, mencari tokoh-tokoh agama untuk menjadikan bimbingan supaya nanti setelah keluar dari apalah penjara atau apa ya bisa menjadi motivator untuk melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Kan harus belajar dari sesuatu yang tidak baik untuk menjadi lebih baik. Jadi poin saya itu dua itu, minta maaf, lalu yang kedua itulah setelah ini apa yang dibuat. Ya dalam masa penjara atau apa, harus refleksi diri, mendekatkan diri lagi dengan Tuhan supaya bisa menajamkan lagi rasa dalam hati itu bahwa yang baik tuh ini, yang buruk tuh ini. Ya, sekarang Ya, kan banyak yang apa mengolok-olok mereka, menyalahkan mereka. Ini harus bagaimana Pak Ferdi Sambo keluarga menghadapi orang-orang ini? Apakah mereka harus melaporkan orang-orang yang menghujat dia? saya kira tidak perlu, karena apa? Karena itulah konsekuensi dari perbuatan. Itulah konsekuensi dari perbuatan. Tidak perlu menanggapi mereka itu karena semakin kita menanggapi, semakin ada masalah baru. Yang penting sekarang fokus dengan apa yang dia jalankan sekarang. Kalau saya pribadi, kalau saya memang saya salah, ya pantaslah orang, apalagi kan menghabisi nyawa orang. Apalagi menghabisi nyawa orang. Apalagi ada pembohongan. Lebih lagi, double lagi masalahnya. Bukan saja masalah pembunuhan, tapi pembohongan publik kalau bahasa kerennya kan. Kalau untuk saya itu saya menyadari semuanya itu, oke, saya menerima konsekuensinya, bukan saja konsekuensi hukum, tapi konsekuensi sosialnya juga saya terima. Mereka mau caci maki saya atau apa, ya saya terima. Itu kan nanti setelah ini kan 1 bulan kemudian hilang semuanya itu kan. Muncul kasus baru, orang hilang kasus lama, ya fokus ke kasus baru. Itu psikologi masyarakat kan begitu, apalagi yang seperti dibilang, apalagi televisi kan banyak yang memprovokasi juga itu hal-hal begini kan, banyak mempropaganda kasus ini kan, hampir setiap saat, setiap menit, setiap berita itu selalu keluar kasus ini, sehingga secara psikologi juga masyarakat terpengaruh dengan ini kan, karena media-media massa juga kan begitu, media elektronik, media cetak selalu membahas ini, sehingga fokus masyarakat tuh tertuju ke ini, sehingga tidak ada bahan lain untuk cerita di kampung kan. Verdi Sambo. Nanti kalau muncul kegiatan kasus lain akan hilang kasus ini, saya yakin. Dari untuk sementara untuk saya Pak Verdi dan kawan-kawan yang tergabung dalam peristiwa ini, terimalah semuanya ini cacian dari masyarakat dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang tenang, karena inilah konsekuensi dari perbuatan yang kita buat. Dan untuk masyarakat, saya sampai saat ini
tidak mau menghukum Pak Ferdi. Saya memaafkan dia sebagai manusia, tentu banyak kekilafan. Ya, Saya apalagi belum ada keputusan hukum tetap, karena masih proses itu penyelidikan juga, belum masih tentu proses. juga kebenarannya. Mm-mm. Ya, belum Saya tentu kira juga Pak Ferdi masyarakat bersalah sampai sekarang tidak nih. perlu menghukum, apalagi mencaci maki. Manusia itu hidup seperti roda. Mungkin hari ini dia, siapa tahu kita besok. Mungkin lebih keji dari dia lagi. Sebagai orang yang beragama, kita diajarkan untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Ya, Lebih baik saya kita teringat waktu SMP dulu ada kisah Nabi Isa itu, bagaimana ada orang yang salah mau dihakimi, siapa, Ibu Maria Magdalena atau siapa itu katanya. Magdalena. Ya. Lalu terakhir itu seperti dikatakan oleh satu lagi Ustadz itu dari Makassar. Apa berkatnya kalau kamu mengutuki orang? Apa berkatnya? Apa hikmahnya? Dan apa hikmahnya kalau kamu mendoakan orang? Sejelek apapun dia, seganas apapun dia, kalau kau mendoakan dia, hikmahnya itu bukan untuk dia, tapi untuk kamu sendiri. Karena kamu telah mendoakan dia, maka Tuhan juga akan menganugerahkan kepadamu berkat yang berlimpah. Sedangkan kalau kamu mengutuki dia, Tuhan tidak akan memberikan kamu berkat, tetapi hatimu semakin hancur, semakin dipenuhi dengan kebencian. Maka ajakan saya untuk semua, janganlah kita mengutuki orang, janganlah kita membenci orang terlalu dalam. Lebih baik kita mencintai orang, mendoakan mereka. Jangan hanya mendoakan sahabat-sahabat kita, tapi mendoakan juga musuh-musuh kita. Karena berkatnya, barang siapa yang mendoakan musuh-musuhnya, berkatnya akan jauh lebih banyak dari sekedar orang yang mendoakan untuk sahabat-sahabatnya.